Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Utami. Di sini akan memaparkan hasil jurnal tugas minggu lalu tentang mekanisme transaksi saham syariah di Indonesia. Rekening efek syariah adalah rekening yang harus dimiliki oleh investor saham syariah sebelum melakukan transaksi saham syariah di BRI. Pembukaan rekening efek syariah hanya bisa dilakukan melalui perusahaan efek yang telah mempunyai SOTS atau AB SOTS. Akad yang digunakan pada saat pembukuan rekening efek syariah antara calon investor dengan AB SOTS adalah akad wakalah yang dipakainya ya. Calon investor sebagai pemilik rekening efek syariah adalah mewakilnya, sedangkan AB SOTS adalah wakil calon investor. Sebagai calon wakil investor, AB SOTS akan memproses semua keperluan calon investor sejak permohonan pembukaan rekening efek syariah diajukan sampai dengan bukti sebagai investor diterima. Akad wakalah terjadi sejak formulir permohonan pembukaan rekening efek syariah ditandatangani oleh calon investor. Nah, selain rekening efek syariah, di sini juga akan dibuatkan rekening dana nasabah atau RDN. Pada saat pembukaan rekening atau pendaftaran menjadi investor saham syariah, rekening efek syariah adalah rekening yang menampung semua saham syariah atau portofolio saham syariah yang dimiliki oleh investor. RDN adalah rekening yang menampung semua uang investor baik modal investasi, hasil keuntungan investasi, dan hasil penjualan saham syariah. RDN sering disebut dengan rekening dana investor. Rekening efek syariah disimpan di KSEI, sedangkan RDN dibukukan di bank syariah yang menjadi pembayar atau bank administrasi transaksi efek syariah. Tidak semua bank syariah adalah bank administrasi syariah ya. Artinya, tidak semua bank syariah bisa menerima atau pembukaan RDN. Bank Administrasi Transaksi Saham Syariah adalah bank syariah yang telah mendapat izin dari KSEI untuk menjalankan salah satu fungsi penyelesaian transaksi saham syariah, yaitu menampung dana investor melalui RDN. Bank syariah yang menjalankan fungsi sebagai bank administrasi transaksi syariah biasanya disebut dengan bank RDN syariah. Meskipun investor harus membuka RDN syariah, tetapi tidak perlu berhubungan dengan bank syariah karena semua akan diselesaikan oleh ABSPS. Calon investor syariah tidak perlu mencari sendiri bank syariah, bank RDN syariah karena SOTS sudah bekerja sama dengan bank RDN syariah tertentu. Jadi jangan lupa ya, investor akan langsung dibukakan dua rekening terpisah oleh ABSPS. Itu yang pertama rekening efek syariah, yang kedua rekening dana nasabah syariah atau RDN syariah. Jadi si investor saham itu memiliki dua rekening tabungan. Yang pertama ada RDN, yang kedua ada tabungan syariah. RDN untuk menampung modal investasi dan uang hasil transaksi saham syariah, sedangkan tabungan syariah untuk menampung uang yang akan dikeluarkan dari RDN. Apabila si investor akan menarik uang hasil penjualan saham syariahnya untuk hal lain di luar pembelian saham, maka uang tersebut harus ditransfer ke rekening tabungan syariah. Setelah itu, si investor dengan mudah menarik melalui ATM, online, elektronik, maupun melalui kasir. Selanjutnya ada SOTS, Syariah Online Trading System. Diciptakan untuk memudahkan investor syariah dalam melakukan transaksi saham syariah. Proses bisnis SOTS mengacu atas kesesuaian dengan fatwa DSN MUI nomor 80. Jadi udah ada yang ngatur ya, MUI, DSN MUI. Dengan kata lain, fatwa DSN MUI yang dikonversikan menjadi sistem transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. SOTS ini diciptakan oleh BEI, tetapi dikembangkan oleh perusahaan efek. Setiap perusahaan efek yang akan mengembangkan SOTS akan diberi asistensi teknis oleh BEI. SOTS menjadi syarat utama yang harus dimiliki oleh perusahaan dalam menggarap saham syariah di Indonesia. Perusahaan efek yang mempunyai SOTS disebut dengan AB SOTS tadi ya, itu namanya perusahaan si SOTS tadi. Sebagai produk berbasis syariah, maka SOTS wajib disertifikasi kesesuaian syariahnya oleh DSN MUI sebelum digunakan oleh perusahaan efek. DSN MUI akan melakukan peninjauan setiap 3 tahun satu kali atas sertifikat kesesuaian syariah yang telah diterbitkan sebelumnya. Jadi, SOTS adalah produk yang diciptakan oleh BEI, dikembangkan oleh perusahaan efek, dan disertifikasi oleh DSN MUI dan digunakan oleh investor syariah. Selanjutnya ada order transaksi syariah. Apa sih order transaksi syariah? Yaitu pembeli dan penjual
melakukan tawar-menawar kayak pasar tradisional kan, tawar-menawar. Pembeli melakukan penawaran harga beli dan penjual melakukan harga jualnya. Apabila pembeli dan penjual tersebut sepakat dengan harga penawaran yang penjual tadi ajukan, tawarkan ke pembeli, maka di situ ada yang namanya transaksi. Dan sebaliknya, jika pembeli tidak sepakat dengan harga yang ditawarkan penjual, maka tidak akan ada transaksi jual beli. Order transaksi itu seperti yang ada di pasar tradisional antara pembeli dan penjual saling tawar-menawar. Apabila pembeli sepakat dengan harga yang ditawarkan oleh si penjual, maka di situ akan ada terjadinya transaksi. Dan sebaliknya, jika si pembeli tidak sepakat dengan adanya tawaran yang tadi tawarkan oleh penjual, maka itu tidak ada yang namanya transaksi. Biasanya harga yang dimasukkan saat order jual biasanya lebih tinggi dari harga pasar. Dan harga beli atau harga order biasanya lebih rendah dari harga pasar. Harga jual terbaik adalah harga penawaran jual paling tinggi yang ada dalam antrian order jual. Harga beli terbaik adalah harga penawaran beli paling rendah yang ada dalam antrian order beli. Adapun jadwalnya perdagangan, pasar reguler BI terdiri dari 2 sesi waktu perdagangan. Sesi pertama dimulai dari jam 9 WIB sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat tutup lebih cepat 30 menit. Adapun sesi kedua dimulai dari pukul 13.30 sampai dengan 15.50, kecuali hari Jumat ya, lebih lambat 30 menit dibukanya. Hari terjadinya perdagangan di BI disebut trading day. Waktu terjadinya transaksi disebut dengan jam perdagangan atau trading hours. Sesi sebelum perdagangan disebut ada sesi pra pembukaan. Di situ nanti ada sesi pra penutupan, ada sesi pasca penutupan. Selain itu, ada juga besaran setiap perubahan nilai minimal harga saham syariah disebut dengan fraksi harga. Baik perubahan ke atas lebih mahal atau ke bawah harga lebih murah. Fraksi, kenapa ada fraksi harga? Untuk menjaga fluktuasi perubahan harga saham syariah agar lebih terkendali. Selanjutnya ada analisis fundamental. Analisis kinerja saham syariah yang menggunakan pendekatan analisis kinerja perusahaan yang menerbitkan saham atau kinerja emiten. Misal, untuk menganalisis kinerja saham TLKM atau PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, maka harus dibandingkan dengan saham sejenis yang terdapat di sektor atau industri telekomunikasi. Membandingkan kinerja saham syariah yang berbeda sektor akan menghasilkan informasi yang bias atau bahkan tidak akurat dan menyesatkan. Setiap sektor mempunyai karakteristik yang berbeda sehingga berdampak terhadap hasil analisis yang berbeda. Dan masih banyak lagi macam-macam. Ada perhitungan lagi di analisis fundamental dan rumus-rumusnya. Sedangkan analisis teknikal adalah metode analisis kinerja saham syariah yang menggunakan pendekatan analisis pergerakan teknis harga saham. Jadi, analisis teknikal ini membutuhkan data perdagangan saham, pergerakan saham di kemudian hari. Beda dengan tadi analisis fundamental yang mengedepankan kinerja perusahaan gitu. Selanjutnya, risiko dalam berinvestasi. Semua yang kita kerjakan pasti ada resikonya, tinggal kita menanggapinya, menyelesaikannya dengan cara kepala dingin. Yang pertama itu resikonya itu ada resiko pasar, resiko yang disebabkan oleh perubahan atau fluktuasi harga saham syariah di pasar. Dampak dari resiko pasar ini adalah kerugian langsung yang ditanggung investor akibat menurunnya harga saham syariah. Tadi selain ada risiko pasar, tapi ada juga risiko likuiditas. Artinya disebabkan oleh tidak likuidnya saham syariah. Maksudnya itu si saham itu sudah susah untuk dijual kembali, susah gitu. Selain itu ada risiko khusus untuk investor syariah, yang mana ketika saham syariah keluar dari DES, maka sudah dikategorikan tidak syariah lagi. Karena setiap bulan Mei dan November DES itu akan mengadakan peninjauan oleh OJK. Jadi apabila saham kita keluar, maka sudah tidak syariah lagi. Itu risiko bagi investor syariah. Selanjutnya ada risiko transaksi saham syariah. Risiko ini kegagalan proses transaksi syariah. Risiko apabila dalam proses transaksi saham syariah terjadi gangguan order transaksi atau ada pihak yang tidak bisa memenuhi kewajibannya. Di samping risiko pasti ada mitigasinya. Ada cara meminimalisasi dampaknya. Ada cara mengurangi risiko tersebut dengan cara menghindari transaksi goror seperti adanya riba dan penggunaan SOTS. Ini adalah salah satu cara mitigasi risiko yang secara otomatis harus dilakukan oleh investor syariah agar transaksinya memenuhi prinsip Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.